Adik-adik siswa, sebelum melaksanakan pekerjaan menyiapkan kamar tamu, seorang petugas room attendant atau room boy atau roommate harus melakukan persiapan diri. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang room attendant dalam kegiatan persiapan diri antara lain: 1. Jujur, sopan, dan selalu memberi salam kepada tamu. Seorang room attendant harus jujur dalam bekerja. Jujur menjaga aset hotel dan menjaga barang-barang tamu yang ada di kamar. Sopan dan selalu memberi salam kepada tamu. Contohnya, salam ketika bertemu dengan tamu pada saat pagi, siang, ataupun malam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Atau selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Seperti itu. Yang kedua, pakaian harus rapi dan terawat. Sepatu bersih dan berkaos kaki. Pakaian atau uniform daripada room attendant harus rapi dan terawat. Sepatu yang dikenakan harus selalu bersih dan mengenakan kaos kaki. Kenapa? Karena petugas room attendant langsung berhadapan dengan tamu dalam melakukan pekerjaan. Sehingga penampilan dari segi pakaian harus rapi dan terawat. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kita tahu bersama bahwa tamu hotel itu kebanyakan adalah orang asing. Dan bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan dalam setiap percakapan. Sehingga room attendant dituntut untuk dapat berbahasa Inggris. Yang keempat, selalu tepat waktu. Pekerjaan room attendant dalam kurun waktu 7 jam selama bekerja sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan room attendant dapat melaksanakan pekerjaannya tepat waktu. Selanjutnya, pada poin 5, memberi pelayanan yang ramah, berusaha mengingat nama tamu. Room attendant pada saat bertemu dengan tamu harus selalu memberikan pelayanan yang ramah. Kemudian, penting adanya untuk mengingat nama tamu. Contohnya, ketika bertemu dengan tamu dan memberi salam, kita mengucapkan nama tamu. Selamat pagi, Pak Andre. Apa kabar, Pak? Seperti itu. Kemudian, yang keenam, tidak bersikap pilih kasih kepada tamu. Semua tamu yang ada di hotel itu adalah raja. Sehingga semua tamu berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketujuh, tidak memberi informasi tentang manajemen dan rahasia hotel kepada tamu. Hal ini sangat penting untuk room attendant dalam bekerja, berinteraksi dengan tamu, tidak boleh sama sekali memberikan informasi tentang manajemen dan rahasia hotel kepada tamu. Yang kedelapan, tidak memakai perhiasan berlebihan saat bekerja. Room attendant tidak boleh menampakkan hal yang mencolok dalam arti kata penampilan, mengenakan aksesori yang berlebihan dalam bekerja. Yang ke-9, tidak merokok pada saat bekerja atau pada jam kerja. Hal ini sangat tidak diperbolehkan terhadap room attendant karena area kerja mereka berada di dalam kamar tamu, sehingga tidak diperbolehkan untuk merokok pada saat bekerja ataupun pada jam kerja. Yang ke-10, tidak makan permen karet ketika bekerja. Hal ini sangat mengganggu
Apabila si room attendant bertemu dengan tamu dan sementara makan permen karet, akan kelihatan kesan tidak sopan saat bercerita atau bercengkerama dengan tamu. Yang ke-11, tidak membaca saat bekerja. Room attendant tidak diperbolehkan membaca baik koran ataupun berita apapun pada saat sedang bekerja di dalam kamar tamu. Yang ke-12, tidak bersikap angkuh dan sombong terhadap tamu. Room attendant dituntut untuk ramah, dituntut untuk sopan, sehingga tidak boleh bersikap angkuh dan sombong terhadap tamu. Tidak mau melayani tamu atau tidak mau memberikan informasi atau terkesan cuek kepada tamu. Itu tidak boleh. Ke-13, tidak bersiul saat bekerja. Hal seperti ini atau kebiasaan seperti ini biasanya ada pada setiap orang karena mereka menikmati pekerjaan sehingga spontanitas mereka bersiul saat bekerja. Nah, hal ini tidak diperbolehkan. Yang ke-15, tidak menonton televisi dan menghidupkan radio pada saat membersihkan kamar. Room attendant pada saat bekerja di kamar, karena sudah diatur waktunya dalam satu kamar itu, sehingga dia tidak boleh melakukan hal-hal yang bukan pekerjaannya, seperti menonton televisi, ataupun menghidupkan radio dan menikmati lagu-lagu yang ada di radio, sehingga pekerjaannya akan terbengkalai. Yang ke-16, tidak meminta tips kepada tamu. Nah, hal ini sangat penting karena seorang petugas room boy sudah memiliki pendapatan gaji yang diberikan oleh pihak hotel sehingga tidak diperbolehkan untuk meminta tips atau bonus kepada tamu pada saat membersihkan kamar tamu. Yang ke-17, tidak menjawab telepon untuk tamu di kamar. Jadi, telepon yang ada di kamar itu khusus untuk tamu. Yang ke-18, tidak mengajak teman berkunjung ke hotel. Ini sangat tidak boleh karena itu akan mengganggu proses pekerjaan daripada room attendant. Yang ke-19, tidak memberikan kunci kamar kepada orang lain. Ini sangat-sangat fatal akibatnya apabila kunci kamar tersebut dipegang oleh orang lain. Akan ada hal-hal yang terjadi dan itu akan mengakibatkan penilaian tamu buruk terhadap hotel tersebut. Yang ke-20, tidak meninggalkan hotel dengan membawa kunci hotel. Nah, di hotel, kunci kamar itu sudah diatur dan disimpan di housekeeping department. Sehingga pada saat petugas kamar melakukan pekerjaan, kunci kamar dipegang oleh petugas kamar dan setelah selesai melaksanakan pekerjaan, kuncinya dikembalikan ke housekeeping department. Yang ke-21 atau yang terakhir, tidak membawa barang hotel tanpa izin. Jadi, di hotel ada banyak barang-barang kecil, barang-barang yang gampang untuk dibawa, tetapi tidak diperbolehkan apabila tidak meminta izin terlebih dahulu atau tidak diizinkan oleh pihak manajemen hotel. Nah, demikianlah materi yang bisa saya bagikan. Insya Allah di kesempatan berikut saya akan melanjutkan materi daripada layanan kamar hotel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.